Quran dan hadis dan ijma' ulama mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Kalau kemudian ada seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Izin stitch Bapak Ustadz ya. Ingin menanggapi apa yang Bapak Ustadz jelaskan di dalam videonya ya, di captionnya menjelaskan bahwa kenapa memuliakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa yang Bapak Ustadz Sufyan jelaskan itu adanya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah disebut kafir, dan orang kafir nantinya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak sekali ayat-ayat yang Bapak Ustadz jelaskan tadi, termasuk sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau menjelaskan membaca surat Al-Maidah ayat 72 dan 73 yang jelas-jelas tergambar ancaman bagi Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menyembah selain Allah. Dan pada akhirnya apa hukuman ketika menyembah selain Allah? Yakni neraka jahanam. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selama ini akan menjadi umpan jahanam. Kamu semua akan masuk ke dalamnya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 98. Bapak Ustadz menjelaskan yang berlebihan yang diharamkan adalah memuliakan tamu sebagaimana yang dilakukan oleh Profesor siapa tuh Nazarudin apa siapa yang ketua Majelis Istiqlal Jakarta sampai berpeluk-pelukan dengan Paus Fransiskus, mencium tangan berulang-ulang, dikecup-kecup sampai mengecup kening. Nah, ini kan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Ada semua dijelaskan larangannya di dalam ayat Al-Qur'an, ya. Sementara mereka ini kata Allah dihinakan dan seburuk-buruknya makhluk sebagaimana dijelaskan di dalam surat yang dibacakan Pak Ustadz tadi ya. Innallazi nakafaru min ahlil kitab wal musyriki nabina jahannama kholidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang musyrikin Yahudi dan Nasrani, mereka semua akan menjadi umpan jahanam. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Ya. Semua mereka adalah seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya makhluk. Nah, ini bukan kata-kata dari saya. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, yang semuanya ada di dalam kitab suci Al-Quran sebagai peringatan. Jika mau menerima, tidak mau ya nggak apa-apa. Ya, ini agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada keselamatan kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Sufyan tadi, demi zat yang aku ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, dari seluruh manusia, baik Yahudi maupun Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian mereka meninggal, tidak beriman dengan agama yang aku bawa, mereka akan menjadi penghuni neraka. Ini bukan saya yang ngomong, hadis Rasulullah SAW yang juga tadi dijelaskan oleh Ustadz Sufyan. Di dalam surah Al-Maidah ayat 72 ya, dijelaskan oleh Bapak tadi. Lakur kafarulazi naqulu innallahu wa masihub Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang menyebut mengakui bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Wa qala al-Masihu ya bani Israil na'budullaha rabbi wa rabbukum. Sementara Al-Masih menyerukan menyembah Allah Tuhannya Al-Masih dan Tuhan kita semua.
Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Dan diharamkan kepada siapa saja yang menuhankan selain Allah, yang menyembah selain Allah itu haram surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka di neraka. Nauzubillah. Jadi mudah-mudahan ya, banyak ngomong ayat ini banyak lupa juga. Namun ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Salam toleransi kawan-kawan ya, yang Nasrani, yang Bapak Paus Fransiskus ya. Namun ini kebenaran yang harus disampaikan, bukan mencampuri agama lain, tetapi ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dan wajib hukumnya kita sampaikan. Terlepas mau menerima atau tidak, silakan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, kata Allah. Ini dalam rangka tolong menolong, rasa peduli, rasa sayang antar sesama manusia, kita memberi peringatan agar kita selamat mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di sisinya pahala yang mulia, yakni surga. Tidak ada keselamatan kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam toleransi.